Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah. Yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Gen Z, kembali lagi bersama saya dengan Yosafat, jurnalis dari IDN Times. Kali ini saya akan membahas mengenai isu yang baru-baru ini hangat di seputar perpolitikan jelang 2024. Ini baru-baru ini Golkar bersama PAN dan PKB mengumumkan Muhaimin sebagai capres. Koalisi ini disebut sebagai koalisi gemuk, menggegerkan gitu, sempat menggegerkan publik. Sebelumnya Golkar dan PAN dikabarkan padahal dekat dengan PDIP. Sontak akhirnya KIB ini bubar, lantas apakah menjadi ancaman bagi Anies dan Ganjar akibat dari koalisi gemuk ini? Tercatat sendiri Prabowo diusung oleh PKB, Gerindra dan Golkar dengan result tembus 46,09%, Ganjar diusung PDIP dan P3 28,53%, kemudian Anies diusung oleh Nasdem, Demokrat, PKS sebesar 25,56%. Untuk membahas tema judul kita hari ini berjudul Koalisi Gemuk Prabowo, Ancaman Anies dan Ganjar. Kali ini saya ditemani oleh pengamat dari Universitas Indonesia. Ini ada Bu Sri Budi Ekowardani. Sehat Bu? Alhamdulillah, selamat sore Mas. Oke, sore. Kemudian tamu kita spesial nih, mungkin Gen Z udah nggak asing lagi karena videonya PAN ini sering viral di media sosial maupun TV ya kan. Bersama dengan Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Suparno. Sehat Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai saya mau ngingetin lagi agar pembaca dari IDN Times bisa menanyakan seputar pemilu ke IDN Times. Nantinya pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan mendapatkan uang tunai. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait judul dari ini, bisa Bu Sri pengamat gitu. Pengamat ya. Seberapa besar peluang koalisi gemuk ini bisa memenangkan Prabowo di 2024? Karena kan kalau mengacu di 2014 lalu sebenarnya Jokowi ini diusung juga partainya kecil gitu, koalisinya 2014. Ya. Sekarang kan sebenarnya fenomenanya berbalik gitu, sama juga. Kira-kira apakah fenomena ini akan terulang lagi di mana koalisi kecil ini akan memenangkan atau justru sebaliknya, Bu? Oke, terima kasih. Jadi mungkin banyak hal yang harus dipelajari dulu ya, dipahami dulu karena buat masyarakat kan ini sesuatu yang penting ya, sebagai terutama untuk Gen Z tadi ya dalam persiapan mereka untuk memilih. Apa yang terjadi sekarang itu kan sebetulnya upaya bagaimana partai-partai politik melaksanakan tugasnya, yaitu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi yang kita saksikan hari ini adalah bagaimana partai politik kemudian melakukan rekrutmen, seleksi, hal-hal yang terkait dengan untuk mengajukan pasangan calon tersebut. Tentu saja tidak bisa sendirian ya, karena di dalam Undang-Undang Pemilu itu disebutkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusung oleh minimal 20% kursi. Jadi 25% suara ya, atau 20% kursi. Jadi memang tidak ada yang mencapai itu gitu ya, suara di parlemen, sehingga di DPR RI, sehingga memang harus ada koalisi seperti itu. Walaupun memang dalam catatan hasil 2019 itu PD Perjuangan termasuk satu-satunya partai yang sebetulnya secara perolehan suaranya itu bisa mengajukan pasangan calon sendiri gitu ya. Jadi ini mungkin penting juga untuk dicatat. Nah, sehingga yang kita saksikan sekarang adalah bagaimana partai-partai tersebut, terutama partai politik yang punya kursi di DPR ya. Jadi sampai
hari ini tampaknya semua partai politik yang ada di DPR itu sudah punya gitu ya alternatif calon presiden, dan juga kalau PAN punya calon wakil presiden gitu ya yang diusung ke beberapa koalisi begitu. Nah, kalau dibilang tadi koalisi gemuk sebetulnya belum mencapai 50% sih. Kalau kita ukurannya koalisi minimal menang ya, minimal winning untuk kursi di parlemen itu kan sebetulnya 50% plus 1. Jadi kalau asumsinya ini satu koalisi politik yang akan dukungan di parlemen yang cukup terhadap eksekutif itu kan 50% plus 1. Sementara ini terbagi atas 3 ya, potensial 3 kandidat ya. Jadi yang 40% kemudian 25 kan seperti itu ya. Jadi kemungkinan memang masih sangat cair seperti itu. Nah, apa yang penting juga kita saksikan di sini adalah sebetulnya mungkin nanti ada pelakunya nih Pak Edi. Sebetulnya apa sih pertimbangan dari partai politik itu menentukan seorang capres gitu ya? Karena buat publik itu yang penting gitu kan. Per hari ini misalnya sedikit aja bicara soal apakah memang ada kedekatan platform ya antara Gerindra dengan Golkar, PAN dan PKB gitu. Kalau Golkar dan Gerindra itu dulu awalnya satu rumah gitu ya, kemudian mereka pecah ya kan, ada Prabowo membentuk partai sendiri Gerindra, kemudian Golkar tetap di situ. Artinya barangkali ada kedekatan itu gitu ya. Sementara PAN ini kan sejarahnya dia memang tidak dekat juga dengan PDI Perjuangan sebetulnya, tapi juga cenderung ke nasionalis, walaupun juga kadang juga dekat dengan kelompok Islam seperti itu. Nah, jadi mendekat ke Gerindra ini barangkali terulang ya pengalaman dengan Pak 2014 ya Pak ya, waktu itu Prabowo Hatta gitu. Jadi nostalgia zaman itu barangkali bisa diulang lagi, mengembalikan lagi memori waktu itu sehingga ada kedekatan itu, sekalipun platformnya mungkin agak berbeda, tapi karena pernah punya pengalaman kerjasama memudahkan untuk mereka itu. Kalau PKB, unik, PKB ini selalu nasionalis yang bersama-sama dengan PDIP sebetulnya sejak lama, sejak 99 ketika Gus Dur menjadi presiden, Bu Mega gitu kan, sebetulnya PKB ini lebih dekat ke PDIP, PD Perjuangan sebetulnya. Nasionalismenya, kemudian moderatnya, dan PKB juga cenderung mendukung ya gagasan-gagasan progresif, sekalipun dia partai berazas Islam tapi cenderung progresif di dalam dukungan-dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap pro demokrasi, pro kesetaraan gender seperti itu ya. Jadi ini menarik gitu ketika PKB sejak awal tidak ke PD Perjuangan tetapi ke Gerindra gitu. Saya melihatnya apakah chance dari ketua umumnya itu memang lebih punya peluang mendekat kepada Gerindra daripada kepada PD Perjuangan gitu ya. Sekalipun PD Perjuangan juga selama ini Pak Jokowi memilih Pak Ma'ruf Amin kan juga karena NU-nya gitu ya. Jadi ya perhitungan-perhitungan ini yang sebetulnya buat saya terutama pemilih dan terutama juga generasi muda, pemilih baru, pemilih pemula itu sebenarnya apa sih pertimbangan partai-partai ini memilih gitu ya. Nasdem tiba-tiba memilih dengan PKS yang secara platformnya sebetulnya tidak pernah sama gitu ya. Bahkan ada beberapa kebijakan yang sebetulnya tidak sejalan juga Nasdem dengan PKS. Lalu ada Demokrat. Nah, artinya ada juga ruang buat partai-partai politik itu sepongnya dia punya calon gitu. Karena dengan dia punya calon, dia punya kesempatan untuk memaksimalkan kepentingannya. Apalagi memang ada aturan partai politik itu harus mengajukan pasangan calon gitu ya. Kalau nggak mengajukan pasangan calon ya buat apa dia punya partai politik gitu kan? Karena hanya dengan mengajukan pasangan calon lah baik presiden, terutama presiden, partai politik bisa memaksimalkan kepentingannya. Sekalipun nanti mungkin capresnya kalah. Tapi kan dia bisa ganti komando lagi untuk bergabung ke yang lain. Tapi pokoknya dia punya calon dulu gitu. Itu sih mungkin ya untuk pengantar ya. Karena memang yang sekarang ini karena Pak Jokowi sudah 2 periode ya. Jadi ya semua punya peluang kan. Cuman mastermind-nya siapa nih gitu kan yang bisa menggerakkan Golkar, PAN, PKB, P3 semuanya itu siapa sebetulnya bisa menggerakkan ini? Itu yang penting menurut saya sih. Nah, Mas Edi, ini sebenarnya kan sebelumnya PAN sempat dekat dengan istilahnya PDKT lah dengan Ibu Mega gitu. Bu Mega sempat ketemu dengan Pak Zulhas beberapa waktu lalu. Lantas kemudian apa sih Mas yang menjadikan PAN ini putar balik begitu, mendukung Pak Prabowo? Padahal kan juga kalau kita lihat ini Ganjar sebenarnya juga identik dengan anak muda, anak khas PAN gitu kan. Kira-kira apa Mas alasannya? Ya mungkin kita perlu sampaikan di sini bahwa kita sebelum melakukan pertemuan dengan Ibu Mega dan
teman-teman PDIP beberapa bulan yang lalu sudah ada pertemuan terlebih dahulu di Rumah PAN di bulan Ramadan 2023 ketika Pak Prabowo hadir, Pak Erlangga hadir, Gus Muhaimin hadir, dihadiri juga oleh Presiden, gitu loh. Dan di situ ada pembahasan yang dilakukan secara secara kekeluargaan ya tentang rencana nanti partai-partai ini melaksanakan pilpres yang guyup. Nah itu. Nah setelah itu langsung kami susul dengan pertemuan seluruh pimpinan PAN bertemu dengan Pak Prabowo di rumahnya di Kertanegara. Dalam pertemuan itu Pak Zul sudah menyampaikan bahwa saya datang ke sini sudah tahu sudut-sudut rumah Pak Prabowo. Saya sudah tahu orang-orang yang ada di sini. Bahkan saya sudah pernah tidur juga di salah satu sudut di sini, rumah ini. Karena kita 2014 mendukung Pak Prabowo, 2019 kita dukung Pak Prabowo juga di Pilpres. Nah, jadi kita sudah punya kedekatan historis. Ada rekam jejak bekerja sama secara historis dengan Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Nah, tetapi tentu namanya politik kita membuka semua peluang, semua opsi. Dikala teman-teman partai politik itu mengajukan calon presidennya, kita agak berbeda. PAN itu mengajukan calon wakil presiden. Dan ketika kita bertemu dengan Pak Prabowo, kita sampaikan bahwa calon wakil presiden kita adalah Erick Thohir. Dan pesan sama juga kami sampaikan kepada Ibu Megawati dalam pertemuan kita dengan PDIP. Kita sampaikan bahwa Bu Mega mohon berkenan untuk menerima Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Yang disampaikan oleh Bu Mega ya saya terima karena banyak yang juga menyampaikan nama kepada saya. Nanti kita renungkan, kita pelajari bersama-sama, kita putuskan bersama-sama. Tapi dalam berjalannya waktu, ada kunjungan balasan dari DPP Gerindra ke kantor PAN, dipimpin oleh Ketua Harian Gerindra, Pak Dasko Ahmad. Ya. Nah, ditambah lagi dengan Pak Sekjen Gerindra. Di situ kita sampaikan lagi pesan kita terkait Pak Erick Thohir. Kita sampaikan juga pesan kita bahwa PAN itu sudah punya rekam jejak kerjasama yang panjang. 10 tahun ini kalau kita mau realisasikan lagi tinggal klik aja kerjasama kita dengan Gerindra untuk bisa kemudian berjalan. Nah, oleh karena itu ya berbagi pertimbangan dengan rencana kita membangun koalisi, apalagi koalisi itu adalah koalisi yang akan terbangun yang merupakan replikasi kerjasama kita PAN dengan Pak Prabowo di tahun 2019 dan 2014. Tentu itu adalah salah satu pertimbangan kita juga untuk kemudian kita bergabung mendukung Pak Prabowo. Bahkan Pak Zul sendiri mengatakan, Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ayo Pak Prabowo kita tuntaskan kerja-kerja besar kita di tahun 2024. Dan ya memang ada berbagai pertimbangan yang juga kita jadikan dasar kenapa kita kemudian mendukung Pak Prabowo. Ya salah satu selain daripada kerjasama yang begitu panjang, kita juga melihat bahwa elektabilitas dan peluang Pak Prabowo besar saat ini. Kita juga lihat bahwa saat ini Pak Prabowo itu juga sebagai menteri di dalam kabinet merupakan menteri yang termasuk ratingnya paling tinggi, ya kerjanya juga paling baik. Ya sehingga ya ada pengakuan dari masyarakat dan itu terrefleksi di dalam berbagai survei yang ada bahwa beliau menduduki elektabilitas yang paling tinggi, ya susul menyusul lah dengan Pak Ganjar mungkin ya. Ditambah lagi ya kemudian kita lihat konstelasi partai-partai yang akan mendukung Pak Prabowo, ada Golkar, ada PKB dan tentunya Gerindra gitu ya, bahwa PKB merupakan representasi dari kelompok Nahdlatul Ulama. PAN representasi dari Muhammadiyah, satu adalah Islam tradisional, kita Islam modern, ya, dan ada kelompok perwakilan kelompok kekaryaan yaitu Golkar dan yang nasionalis yaitu Gerindra. Jadi saya kira ini adalah ideal dan dream team ya koalisi ini untuk bisa meraup sebanyak mungkin suara konstituen dari ceruk yang berbeda-beda. Kurang lebih demikian. Artinya kalau dibandingkan koalisi lain ini lebih unggul karena ceruknya lebih beragam gitu segmentasi suaranya. Kalau dilihat dari segmentasi suara mungkin cukup beragam ya. Tetapi kembali lagi yang disampaikan oleh Bu Dhani bahwa partai-partai politik tugasnya adalah mengantarkan capres dan cawapres masuk ke dalam perhelatan pilpres karena ini adalah amanat dari undang-undang bahwa capres-cawapres harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sehingga inilah tugas kami. Pada akhirnya ya di dalam
Pilpres itu yang dipilih masyarakat bukan partainya, tetapi sosoknya, sosok capres dan cawapresnya, sehingga nanti yang paling menentukan itu adalah bagaimana capres dan cawapres itu mampu meyakinkan masyarakat agar beliau itu nanti akan ditunjuk dan mendapatkan amanah untuk memimpin bangsa ini 2024 ke depan. Gitu. Oke. Mbak Sri tadi sempat disinggung kan elektoral segmentasinya koalisi gemuk ini beragam gitu. Sebenarnya seberapa besar kemungkinan menang gitu kalau misalkan bisa meraup gitu suara dari segmentasi beragam? Ya kalau posisi hari ini kan ya memang data yang bisa kita acu ya hasil-hasil survei itu ya, karena ini kan semuanya itu masih bakal ya, bakal calon, karena ini sampai menunggu Oktober ya, dan ini kan Pak Ganjar sendiri tanggal 5 September itu kan baru selesai jadi gubernur, nah dia baru bisa barangkali ya dan Pak Prabowo saya nggak tahu apakah nanti akan mundur dari Menteri Pertahanan dulu supaya dia bisa bebas gitu kan, apalagi nanti kan kalau menteri kan memang untuk mengajukan sebagai capres ya harus cuti kalau nggak salah ya Pak ya, jadi memang harus tidak boleh dia punya ada dalam menggunakan fasilitas negara ya untuk kepentingan kampanye gitu. Jadi per hari ini memang sebetulnya tadi yang disampaikan masing-masing nama yang diajukan ini kan punya jaringannya gitu ya. Kelebihannya barangkali Pak Prabowo itu sudah punya rekam jejak dari 2014 sampai sekarang. Nah, apa yang terutama jejak digital, apa yang dulu dijanjikan 2014, apa yang dijanjikan 2019 pada saat kampanye, debat calon, itu kan semuanya ada tuh. Bagaimana dia misalnya bicara soal ekonomi, soal pendidikan, soal kehidupan demokrasi gitu ya, soal hak asasi manusia, soal bagaimana kesejahteraan sosial, itu kan semuanya sebetulnya kalau kita buka lagi rekaman-rekaman waktu itu, media atau kita publik kan bisa melihat lagi, karena sekarang semuanya kan jejak digitalnya tersedia gitu kan. Nah, di situ kita dulu bicara ini, sekarang bicara itu kan gitu ya. Dulu posisinya ini, sekarang kok posisinya seperti itu gitu. Kenapa dulu menentang kebijakannya Jokowi soal ekonomi kerakyatan gitu ya, melawan ekonomi sosialis misalnya atau ekonomi nasionalis, kok sekarang bergabung dengan kabinet gitu ya, itu semuanya kan menjadi pertimbangan bagi pemilih gitu kan, lepas dari itu semua. Jadi itu plus minusnya ya buat sosok Pak Prabowo. Walaupun demikian pemilih kita kan berkembang ya, ada pemilih baru yang mungkin barangkali juga belum punya sama sekali preferensi itu. Nah itu menjadi menjadi ceruk yang besar tadi. Kalau nggak salah KPU mengatakan 40 juta ya, 40% lebih itu pemilih baru gitu ya, dan ini yang diperebutkan oleh baik partai politik maupun kandidat capres gitu. Nah pemilih baru ini yang barangkali belum memiliki preferensi apapun terhadap ketiga sosok ini. Nah ini yang diperebutkan, sehingga the new Prabowo misalnya gitu ya, dengan programnya, dengan visinya yang dengan koalisi yang baru itu perlu dimunculkan. Nah, sementara Pak Ganjar dan Pak Anies ini kan sosok yang baru. Mereka pengalamannya ya sebagai kepala daerah tentu saja itu, sehingga freshnya itu masih track recordnya sebagai kepala daerah itu yang banyak dilihat orang seperti itu, pernyataannya dan sebagainya. Dan ini yang barangkali lebih mudah dibentuk gitu ya, publik melihatnya apalagi lihat media sosial mereka, bagaimana mereka menampilkan kedekatan dengan publik, gayanya dan cara berkomunikasi dengan milenial itu kan. Nah, itu kan mengambil ceruk itu. Jadi potensialnya adalah mungkin bukan saja sekedar keagamaan sekarang. Kalau 2019 kita punya polarisasi yang berbasis keagamaan identitas. Nah, ini kayaknya bergeser nih, kemungkinannya bergeser, walaupun keagamaan tetap relevan mungkin ya, karena ini menjadi salah satu istilahnya itu ya, alat yang mudah untuk menggugah emosi gitu kan, melalui agama gitu ya, melalui agama. Bisa aja orang yang nggak, yang penting nanti agamanya sama saya, yang penting dia sholat apa enggak kayak gitu kan, dengan begitu mudah aja orang memilih. Nah tapi ini mungkin akan shifting ke gagasan-gagasan lebih kreatif, inovatif gitu, karena ceruk pemilih baru itu lebih banyak. Nah ini tantangannya buat Pak Prabowo yang sudah di atas usia 70 barangkali, berhadapan dengan Pak Ganjar dan Pak Anies yang masih di usia 50-an. Makanya Pak Erick Thohir itu diajukan oleh Pak Pan ini, ya saya pikir itu ya sesuatu yang sangat potensial benar gitu, karena ya Pak Erick orang media,
orang olahraga, sportif, penampilannya juga lebih mudah untuk berhubungan dengan orang gitu kan, dan banyak pengalaman dia di dalam aktivitas yang istilahnya yang kreatif ya. Nah ini barangkali menjadi ini nih gitu ya, nilai jual. Nah sementara Pak Ganjar orangnya yang sudah sangat energik, dia harus bisa mencari cawapres yang barangkali saya nggak tahu pilihannya PDIP apakah akan model Jokowi seperti Jokowi Maruf Amin gitu ya, atau yang lebih bisa mengayomi gitu. Nah ini orangnya ini kan belum muncul nih siapa. Kalau kayak apakah Mahfud MD, tapi mungkin Mahfud MD mungkin terlalu dianggap nanti akan bisa menggurui gitu ya dalam tanda kutip ya, potensial itu ada gitu. Pak Ganjar kan nggak mungkin presidennya yang wakilnya lebih bersinar gitu ya, tapi kalau Pak Prabowo membutuhkan wakil yang lebih menutupi itunya tadi gitu ya, potretnya dia yang sudah di atas 70 itu gitu. Nah ini yang menurut saya tantangannya, kenapa posisi, dan juga yang kedua barangkali ya memang cawapres ini tidak seperti sekarang gitu ya, yang lebih sifatnya istilahnya Pak Maruf itu soliditas aja gitu, mainnya di tataran yang normatif gitu. Justru cawapres ke depan ini justru bisa membawa Indonesia ke 2045 gitu, yang soal energi, soal IKN, soal kita diharapkan pada perubahan iklim, jadi dia harus bisa memimpin satu task force gitu ya, menuju Indonesia 2045 bahkan sampai 2060 kita Indonesia harus masuk kepada zona bebas kita punya bebas energi yang terbarukan. Itu kan banyak sekali PR gitu. Nah jadi memang butuh speed gitu, kecepatan. Nah ini yang barangkali kita tidak hanya melihat partai politiknya, tapi bagaimana partai betul-betul bisa melihat kemampuan figur-figur ini untuk menjawab tantangan Indonesia 2045 sampai 2060 itu. Apalagi kita akan punya ibu kota baru, dan ini kan harus dilanjutkan gitu. Nah seberapa potensi dari para penerus Pak Jokowi ini mampu melanjutkan itu. Nah ini juga tantangannya besar, karena bisa jadi keberhasilannya kan masih 50-50 juga untuk ibu kota baru itu. Gitu. Setelah kemarin deklarasi, sebenarnya ada yang menarik dari pihak Anies dan PDIP sendiri ini menilai gitu bahwa banyaknya parpol di koalisi itu tidak menentukan kemenangan. Nah tanggapan dari Mas Edi gimana kira-kira? Saya kira itu pernyataan yang valid ya. Apakah itu tepat atau tidak, ya itu nanti kita perlu buktikan nanti di 14 Februari 2024. Tetapi kembali lagi, kami sampaikan bahwa dalam tanda petik nilai jual utama di dalam Pilpres itu adalah sosok yang akan maju, yang akan diajukan oleh partai politik di dalam perhelatan Pilpres tersebut. Ya. Dalam hal ini ya katakan hari ini ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies yang akan bertarung. Ya, sehingga sosok itulah yang nanti akan menentukan. Karena kita lihat secara kilas balik ya, bahwa di dalam pilpres sebelumnya ya ukuran parpol itu tidak menjadi tolak ukur kemenangan. Ya, jadi pada akhirnya bagaimana sosok itu kemudian mampu untuk mengkomunikasikan gagasannya, mampu untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Apalagi tadi disampaikan 52% dari pemilih kita di tahun 2024 itu adalah pemilih baru, pemilih milenial, pemilih pemula gitu ya, dan itu rata-rata pemilih yang sifatnya rasional ya. Jadi mereka harus diberikan sebuah pemahaman, pemikiran yang memang bisa masuk akal, dan itu adalah yang dianggap achievable, bisa tercapai gitu ya. Tidak hanya sebuah gagasan atau sebuah usulan yang memang sulit dicerna, apalagi direalisasikan. Nah, dan itu saya kira tuntutan kita besar. Dan isu-isunya itu juga berbeda 2019 dengan 2024. Ya, ada isu-isu yang memang tetap bertahan. Isu-isu yang tetap bertahan itu seperti misalnya stabilitas harga-harga, ya, terutama harga-harga sembako. Ya. Isu kedua tentu adalah isu lapangan kerja. Itu tidak pernah akan hilang, isu lapangan kerja. Isu ketiga pasca COVID kemarin, isu kesehatan, tentu kesehatan dan pendidikan. Itu 4 isu utama yang pasti akan berkejar-kejaran setiap pemilihan Pilpres. Nah, tetapi ada isu-isu baru, ya, misalnya isu mengenai climate change, transisi energi,
bagaimana kita mencapai net zero emission 2060 ya, dan bagaimana kita memiliki kedaulatan, terutama kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Jangan sampai kita terjerembab ke permasalahan yang sama di masa akan datang, di mana ketika ada kebutuhan energi yang begitu besar, minyak, LPG 3 kg dan lain-lain itu, terpaksa kita harus memenuhinya dari impor. Di saat impornya sedang mahal, atau di saat negara-negara sendiri memiliki kebutuhan, sehingga pengiriman atau impornya itu sulit direalisasikan, termasuk juga pangan. Setiap tahun angka kelahiran itu meningkat. Artinya apa? 10 tahun yang akan datang pasti terjadi penambahan jumlah penduduk di Indonesia. Artinya apa? Kebutuhan pangan juga meningkat. Bonus demografi. Nah, sementara kita lihat sekarang ini ya, kita setiap tahun itu mengimpor beras, mengimpor bawang putih, mengimpor gula, kedelai, mengimpor gandum ya. Nah, ini kemandirian kita ini memang harus ditingkatkan, sehingga ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin masa depan. Belum juga tantangan bahwa kemarin itu karena kita menanggulangi COVID, banyak bantuan sosial yang diberikan, akhirnya hutang pemerintah kan naik. Ya, hutang pemerintah naik, mungkin sekarang sudah 8.000 triliun ya. Nah, sehingga ya itu juga merupakan salah satu tantangan bagaimana bisa mengatasi hutang-hutang tersebut ya, bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Jadi saya kira banyak sekali isu, dan isu-isu itu juga adalah isu-isu yang hari ini mungkin masih asing terhadap calon pemimpin karena di masa lalu belum pernah dibahas isu itu. Kalau dibandingkan dengan baca pres lainnya kan ada Mas Anies dan Ganjar gitu. Itu dua-duanya kan identik representatif dari anak muda. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari Prabowo sehingga bisa dipilih oleh pemilih muda gitu di 2024, Mas? Saya melihat begini, setelah kita mendukung Pak Prabowo selama 10 tahun belakangan ini di Pilpres, saya bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu satu memiliki ketegasan. Ya, jejak pengabdiannya itu tidak perlu diragukan lagi. Terjun di Timur-Timur, ya, terus kemudian melakukan pembebasan terhadap sandera di Papua, ya, dan beliau terjun langsung untuk itu. Berikutnya juga saya kira Pak Prabowo sangat dikenal sebagai tentara yang memiliki keteguhan hati terhadap NKRI. Jadi merah putihnya sudah tidak perlu diragukan lagi, Pak Prabowo. Nah, tambah lagi, meskipun beliau adalah seorang mantan prajurit, tetapi beliau sangat demokratis, sangat terbuka untuk ide, sangat terbuka untuk kritikan, sangat terbuka untuk masukan-masukan. Jadi saya kira beliau itu boleh dibilang memiliki ya kriteria kita diperlukan bagi kita untuk memimpin Indonesia tahun 2024 ke depan. Apalagi tantangannya besar sekali sekarang. Tantangannya adalah tadi sampaikan Ibu Dani, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045, sehingga dibutuhkan loncatan, gitu loh, sebuah loncatan agar Indonesia masuk dalam kategori negara maju. Dan ini cikal bakalnya sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana sekarang pemimpin akan datang meneruskan itu, mencapai target Indonesia maju, dan saya kira target Indonesia maju itu sangat mungkin tercapai. Bonus demografi kita nggak terlalu lama lagi, mungkin sekitar 13-15 tahun. Ya. Nah, tetapi itu harus kita manfaatkan secara optimal supaya kita bisa betul-betul masyarakat yang produktif saat ini itu betul-betul bisa didayagunakan untuk kita mencapai Indonesia emas itu. Bagaimana caranya? Ya, ini masyarakat yang produktif itu harus diberikan skill untuk bisa masuk ke lapangan kerja, skill untuk bisa mengembangkan UMKM, skill menjadi wirausaha dan lain-lain. Tetapi extra skill itu harus diberikan. Apalagi hari ini kita sudah bicara digitalisasi, otomatisasi. Jadi skillnya berbeda, bukan hanya sekedar manufaktur, kerja di pabrik gitu ya, merangkai sepatu atau tekstil dan lain-lain. Sekarang sudah totally berbeda sekarang tantangannya. Mbak Sri, ini kan kalau melihat koalisi sekarang kan dari masing-masing partai mengusulkan cawapres gitu. Kalau dari PBB itu ada Mas Yusril, terus kemudian kalau dari Golkar ada Mas Ridwan Kamil dan kemudian Erlangga, terus kalau dari PKB Muhaimin, dan PAN kan Erick Thohir gitu. Kira-kira kalau dilihat dari nama-nama itu, siapa sih cawapres yang paling potensial gitu? Ya semuanya punya potensial ya pasti, apalagi kalau dia orang partai kan dia ketua umum apalagi ya pasti punya jaringan ya. Yang bukan ketua umum cuma Erick Thohir aja ya. Kalau yang Ridwan Kamil juga kan basisnya kan sebetulnya basisnya lebih ke bukan partai gitu ya, bukan artinya
dia akan nanti berbasis pada relawan, atau kalau Pak Erick Thohir barangkali kan dari profesional, ya murni profesional gitu, masuk ke dalam dunia menteri, bukan dunia politik ya. Menteri itu kan sebetulnya bukan jabatan yang pure politik juga, kecuali dia memang berasal dari partai gitu. Artinya untuk Pak Erick Thohir barangkali pengalaman politiknya yang harus dilihat juga sebagai apakah ini bisa menjadi nilai tambah atau memang harus menjadi satu yang ditingkatkan gitu ya. Karena dalam politik itu kan tidak, ya kita biasalah satu tambah satu tidak tambah dua gitu ya. Jadi jangan sampai juga itu malah kemudian membuat tantangan atau ganjalan ya buat sosok seperti Erick Thohir gitu. Kalau yang lain saya pikir pasti sudah punya bersiasat ya, kayak Pak Muhaimin, kemudian Pak Erlangga apalagi udah sangat senior, beliau politisi senior, pemimpin partai besar gitu ya. Jadi artinya kepemimpinan secara politik itu sudah, saya pikir sudah punya pengalaman masing-masing. Hanya sekarang kan problemnya adalah bagaimana tadi keluar dari partai itu, keluar dari nama besar partai gitu ya. Karena yang belum dilihat sampai hari ini adalah sebetulnya apa sih visinya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu apa sih? Belum pernah kita, ya minimal saya belum pernah dengar juga ya, nggak tahu sampai hari ini. Selalu bicaranya soal ini koalisi ini koalisi itu siapa cawapresnya gitu loh. Tapi ini udah tinggal 2 bulan ya sebelum beberapa bulan ya, September, Oktober sebelum pendaftaran calon, tapi kampanye cuma 75 hari gitu ya. Ini kan partai-partai juga yang menyunat waktu kampanye itu, saya juga nggak ngerti kenapa 75 hari. Kemudian 14 Februari itu tidak banyak lagi karena kita ada tahun baru, kemudian ada libur gitu kan, kemudian masuk tiba-tiba udah mau coblos gitu. Kapan waktu buat pemilih terutama yang 52% atau tadi itu untuk kemudian dia melakukan yang namanya penyesuaian siapa yang mau saya pilih, pertimbangan memilih. Jadi menurut saya media juga harus memberikan edukasi ya. Tidak hanya bicara soal ini koalisi gemuk, ini koalisi siapa, cawapres siapa, tapi mulailah bicara kalau memang Pak Prabowo sudah punya 40% partai dan itu definite ya, bisa diajukan ke KPU dan semuanya sudah tidak ada lagi perubahan, please bicara tentang sekarang what to do for Indonesia. Apa yang penting buat Indonesia. Pak Ganjar, PDIP sendiri bisa, apalagi sama P3, udah clear dia. Cawapres ya silahkan nanti, tapi kan yang penting kan sosok presidennya nih. Nah Pak Anies juga, Pak Anies barangkali sudah cukup juga kan 25% gitu. Jadi artinya sekarang kalau ini sudah firm, Cawapres itu sudahlah nanti dia akan muncul begitu ya. Tapi sebetulnya yang kita mungkin generasi baru pemilih pemula ini pengen dengar adalah apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Walaupun belum secara resmi daftar ke KPU kan. Tapi kan sebetulnya rekam jejak bicara mereka kan sudah pernah tahu gitu ya. Misal Pak Ganjar suka bicara gimana, Pak Anies suka bicara apa. Tapi Pak Prabowo gimana? Cuman kan sebetulnya ini kita perlu diberikan edukasi ke situ gitu. Saya pikir itu yang sekarang ini pemain penting karena waktu tuh nggak banyak ini gitu loh. Sementara dan satu lagi kan ini soalnya ada 2 hal kan, mau continuity atau perubahan gitu ya. Kalau kontinuitas kan ini kan beda dengan SBY di 2014 ya. Pak SBY itu partainya kalah. Jadi di 2014 Demokrat tidak bisa lagi, artinya beliau sudah kelanjutan untuk pemerintahannya, ide-idenya kan tidak bisa secara pure karena PDIP yang menang. Nah sekarang ini PDIP punya potensi untuk menang lagi kalau dari survei-survei itu. Jadi kontinuitasnya itu mungkin menjadi pertaruhan Pak Jokowi dan Bu PDIP untuk siapa suksesornya. Bisa jadi bukan selalu Ganjar, bisa jadi Prabowo juga gitu ya, karena kan semuanya dalam satu koalisi gitu. Nah kemudian faktor Anies, apakah Anies betul-betul bisa dianggap bertentangan sama sekali? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak juga gitu. Karena untuk membuat beda sama sekali juga untuk hari yang seperti sekarang ini berat juga gitu kan, karena dia harus bisa menang 1 putaran misalnya, atau kalau 2 putaran kan harus bisa menang 2 putaran, itu kan butuh banyak sekali effort gitu. Jadi mau beda sekali dengan pemerintahan sekarang misalnya, ya harus juga menjadi satu strategi yang harus dipikirkan matang-matang gitu. Artinya kalaupun ada 3 pasangan calon, ini akan ada warna kontinuitasnya. Nah sekarang model kontinuitas yang seperti apa yang diinginkan oleh publik sehingga mereka bisa kemudian dipilih. Misalnya soal demokrasi kita, ada yang bilang demokrasi kita sekarang mengalami kemunduran, indeks demokrasi Indonesia Freedom House kita turun gitu ya. ID kita juga tidak beranjak dari 70 aja, sedang gitu. Artinya indeks persepsi korupsi kita juga turun gitu kan. Artinya capaian-capaian secara secara kuantitatif itu
perlu diperbaiki, di mana sebetulnya problemnya di situ gitu kan. Nah, ini artinya ada isu demokratisasi yang mandek atau yang mundur gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan perubahan yang signifikan oleh ketiga orang yang akan menjadi capres ini kan harus muncul. Kemudian tadi ekonomi yang sempat disampaikan Pak Edi misalnya, jelas itu di depan mata kita, angka pengangguran, dunia pendidikan kita juga sekarang tidak ya kalau lihat kemarin berita-berita penerimaan siswa baru, ada sekolah yang over, ada sekolah yang nggak ada murid, kebijakan pendidikan kita, pendidikan dengan menteri ini bagaimana gitu kan, di satu sisi, apalagi pendidikan tinggi gitu kan. Jadi menurut saya memang kalau terjadi kontinuitas yang harus dilihat sebetulnya apa dari kebijakan sekarang ini yang memang harus diperbaiki. Artinya sebetulnya mungkin tidak akan ada beda jauh-jauh juga dari tiga pasangan ini karena semuanya mengarah ke sana. Apalagi sentimen publik memang ke Pak Jokowi itu sampai hari ini masih tinggi. Nah, itu juga partai-partai akan sangat melihat sentimen publik terhadap kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi sampai hari ini masih mungkin 70%. Dan ini kan sesuatu yang tidak presidennya udah mau berhenti tapi kepuasannya kok masih tinggi gitu. Karena ini akan menjadi tantangan yang berat buat penerusnya untuk bisa bahkan ada yang bilang ya walaupun kita nggak boleh 3 periode ya, tapi ada yang bilang Jokowi sekali lagi aja deh gitu, bukan karena apa, karena memang mereka masih ingin gitu loh. Nah ini yang saya pikir juga gimana sosok itu keluar dari partai dan memang berikan kepada publik apa yang akan mereka lakukan untuk Indonesia ke depan ini gitu. Oke. Mas Edi kan kalau tadi PAN kekeh gitu cawapresnya Erick Thohir. Kira-kira kalau misalkan nanti Erick Thohir nggak jadi cawapresnya Prabowo, apakah PAN akan membuat poros baru gitu keluar dari koalisi Prabowo atau bagaimana, Mas? Jadi kemarin di hari Minggu ketika kita melakukan deklarasi, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa untuk masalah cawapres nanti akan kita bahas, kita rembuk bersama di forum Ketua Umum Parpol. Nah, dalam hal ini ya ada Pak Prabowo, Gus Muhaimin, ada Pak Erlangga, Pak Zul, karena masing-masing kan punya posisi. Gus Muhaimin diajukan tetap oleh PKB, Pak Erlangga oleh Golkar, ya Pak Erick Thohir oleh PAN dalam hal ini. Tapi yang juga belum kita ketahui, kira-kira pandangan Pak Prabowo seperti apa mengenai sosok atau kriteria cawapres yang ingin mendampingi beliau. Itu kan kita belum tahu. Rasanya perlu kita gali lebih dalam lagi dari beliau untuk kita mengetahui itu. Karena pada akhirnya yang akan mendampingi Pak Prabowo untuk 5 tahun akan datang jika memang mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia tahun 2024, yaitu adalah ya cawapres pilihan Pak Prabowo yang memang harus bekerja sama, bersinergi bersama Pak Prabowo untuk 5 tahun. Dan ini harus saling mengisi, apalagi tantangannya begitu besar yang memang membutuhkan duit tunggal yang memang harus bekerja beriringan, berjalannya juga tidak boleh satu mendahului yang lain, gitu, kurang lebih demikian. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kita ketika sudah menandatangani kesepakatan kerjasama politik itu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus kemarin, ya kita sudah sepakat bahwa kita akan bahas di tatanan pimpinan ketua umum partai politik, apapun hasilnya itu adalah mufakat yang kita sudah capai bersama, dan mufakat itulah yang nanti akan dijalankan. Jadi kita sudah sepakat bahwa kita akan jalan apapun hasilnya, itu adalah hasil yang sudah kita sepakati bersama-sama dan kita akan menerimanya untuk kita laksanakan nanti sebagai keputusan bersama. Pendaftaran kan tinggal beberapa bulan lagi nih, Mas. Itu kira-kira forum dari ketua umum ini di kapan nih, Mas? Ya, di-spill lah. Kan kita kan kita baru saja mengumumkan kerjasama politik ini. Jadi memang butuh waktu karena ada beberapa hal yang secara bersamaan harus dilaksanakan. Misalnya bagaimana perumusan strategi, teknik pemenangan pilpresnya, ya, timnya siapa saja, ya, timeline untuk bekerjanya bagaimana, kan harus disusun karena waktunya sangat pendek, gitu ya. Termasuk juga masalah penentuan cawapres. Tapi itu adalah boleh dibilang itu adalah politik tingkat tinggi, ya, di atas makomnya Sekjen PAN, gitu. Jadi ya biarkanlah itu menjadi pembahasan daripada ketua-ketua umum parpol. Artinya itu pasti tertutup gitu ya, Mas? Ya, saya sampaikan Pak Prabowo orangnya sangat demokratis, ya.
kalaupun nanti dilakukan secara tertutup di antara para pimpinan parpol, cepat atau lambatnya, saya kira lebih cepat daripada lambat, beliau juga akan menyampaikannya kepada kita sebelum menyampaikan kepada publik. Ya pokoknya jangan mepet gitu ya. H-1 belum baru ada capresnya kan, cawapresnya. Mas Ri, ini kan tadi udah saling mengunci gitu koalisi, tapi sebelum Oktober 2023 nanti kan itu resmi pendaftarannya. Kira-kira koalisi ini masih berpotensi bubar atau bongkar pasang muat gitu atau gimana nih? Kita sukanya bikin ini ya, prediksi-prediksian ya. Ya sebetulnya kalau untuk, ya artinya kalau ini kan kerjanya nggak mudah ya. Nggak mudah kerja panjang ini. Kalau memang udah seperti ini petanya, sebetulnya ternyata memang ada 3 pasang calon gitu, dan kemungkinan untuk menjadi 2 itu mungkin sangat sudah, artinya ya masih bisa, tapi mungkin akan cukup ini ya, cukup sulit karena ini kan soal ini Mas ya, kepercayaan publik gitu ya. Ketika kita sudah sejak awal kita mendukung si A, lalu kemudian ada sesuatu yang ini kemudian dia mendukung si yang lain, itu kan orang ada transaksi apa nih di baliknya, dibayar berapa kamu kan gitu ya. Artinya partai kan juga harus punya marwahnya, martabatnya gitu. Ketika dia sudah punya satu keputusan gitu ya itu harusnya dia pegang, harusnya seperti itu. Sehingga kan ini nanti terkait dengan counter effect juga ya untuk di legislatifnya gitu kan. Nah, kalau misalnya nih partainya mencela-mencela gitu ya akan menjadi presiden yang kurang baik juga di mata pemilih, terutama ketika dia memilih untuk legislatif gitu. Jadi menurut saya sih ya tiba-tiba yang misalnya satu partai yang sudah sejak awal mendukung si A kok tiba-tiba berubah ke B gitu kan. Nah ini kan jadi pertanyaan, nih kenapa? Berarti yang kamu pilih waktu itu nggak berdasarkan istilahnya itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dong, kok tiba-tiba dilepas begitu aja gitu ya. Nah menurut saya sih nggak tahu ya, sebagai orang luar ya, kalau Pak Edi menurut saya sih ya udah ini gitu. Semuanya sudah bisa mencalonkan dengan kursi, dengan suara gitu. Segera bilang ke publik, ini kami udah final, kami mau bicara apa, kami mau program seperti apa, visi apa, cawapresnya segera ditunjuk gitu ya, supaya pemilih kemudian bisa oke, ini sudah ada, kemudian what next-nya dia bisa lakukan gitu. Menurut saya sih seperti itu ya, yang gentleman gitu ya, intinya gitu ya. Tapi kalau masih ini udah ada lagi kemungkinan untuk pindah lagi gitu ya, misalnya tiba-tiba Pekpan, saya kayaknya pindah ke PDIP kan kayaknya gimana ya gitu ya, udah turun. Jadi ketika ketua umum partai memutuskan untuk mendukung salah satu capres atau satu sosok capres, mestinya itu sudah hasil dari keputusan final di dalam partai itu. Harusnya seperti itu menurut saya sih. Setiap parpol ini kan mengusulkan nama cawapresnya gitu. Kira-kira di 2024 nanti termasuk di koalisinya PAN bersama Golkar, PKB dan Gerindra ini, apakah ada potensi munculnya figur jalan tengah? Artinya figur yang di luar partai-partai pengusung ini. Misalkan sebagai contoh kan Mas Gibran gitu, saat ini ya, banyak Erick publik Thohir yang kan juga sebetulnya bukan orang partai. Tapi kan diusulkan oleh PAN gitu Bu. Mengingatkan juga saat ini batas usia capres dan cawapres dan digugat di MK gitu. Banyak yang menilai ini upaya buat majuin Gibran sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Kira-kira. Walaupun sebetulnya ini agak menyimpang ya, urusan usia itu kan urusan undang-undang ya. Sebetulnya bukan urusan Mahkamah Konstitusi kan. Ya iya betul nggak Pak? Artinya kan itu open legal policy, artinya usia berapa itu kan ditentukan oleh penyusun undang-undang DPR waktu itu. Kenapa dia 45 ya? Iya 40 tahun. 40 tahun ya kan, sementara calegnya 20 tahun ya kan. DPR anggota DPD, DPR, DPRD itu kan 21 tahun gitu presidennya. Ya menurut saya sih memang kalau dilihat kenapa waktu itu memilih umur 45 tahun, pertimbangannya apa gitu kan. Sementara negara lain ada yang jadi si Prancis tuh siapa namanya? Macron tuh umur berapa jadi presiden tuh? 38 atau 40? 30 ya kan, artinya ada juga pengalaman negara yang lebih muda gitu. Menurut saya kan ini soal sayangnya ini dikaitkan dengan sosok tertentu gitu ya. Timingnya juga pas ketika gitu kan. Nah, saya tuh kenapa kita harus masuk ke kerabatan ya? Maksudnya gini ya, ketika memilih menerusnya katakanlah secara policy meneruskan Jokowi kan nggak harus anaknya juga, gitu loh. Menurut saya kan kenapa sih selalu dikaitkan dengan ini anaknya kemudian pasti akan sama kayak bapaknya, terus kemudian usianya dikaitkan sama itu gitu. Menurut saya pembodohan publik juga ya gitu lah. Artinya kalau memang satu sisi usia muda itu memang penting juga untuk bisa didorong ya supaya menjadi
insentif buat orang muda yang berpolitik gitu kan. Kayak sekarang Menporanya kan usianya muda gitu kan, berarti kan sudah artinya bisa juga orang muda itu punya chance untuk bisa masuk kepada posisi pengambil keputusan tertinggi misalnya untuk mereka berpolitik, nggak apa-apa, tapi jangan kaitkan dengan oh ini supaya anaknya presiden bisa jadi gitu loh. Menurut saya kayak gitu yang membuat kita jadi dicocok-cocokkan gitu. Sementara kan bukannya apa-apa ya dari sisi pengalaman politik, pengalaman itu kan saya kira belum terlalu mumpuni juga ya kalau tadi figur itu yang disebut tadi gitu kan, baru berapa tahun jadi wali kota, kemudian sebelumnya juga nggak punya pengalaman politik, nggak punya pengalaman di dalam organisasi gitu ya. Nah ini kan menurut saya kecuali pertimbangannya adalah hanya demi popularitas saja. Nah apakah kita akan mau memilih hanya semata popularitas gitu ya, atau tadi menghadapi Indonesia 2045 kan harus punya orang yang memang mumpuni ya untuk mendampingi presiden seperti itu ya. Saya ya, seperti itu sih posisinya gitu. Jadi bukan soal usia kemudian dikaitkan dengan ya ini kan jadi arahnya ke sana gitu ya. Nah, menurut saya sih apakah ini memang jadi akhirnya jadi dikaitkan dengan presiden sendiri, apakah memang presiden menginginkan gitu, atau justru ya popularitas Jokowi diteruskan oleh anaknya, oleh capres yang mungkin nggak percaya diri juga sama dirinya gitu loh, gitu gimana nggak Pak? Sehingga perlu popularitas dari anaknya presiden untuk mendampingi dia gitu loh. Nggak tahu deh kalau politisi bilangnya. Mas Edi ya, tadi kan sempat ya ditanya juga apakah nanti cawapres yang berpasangan dengan Prabowo ini mungkin calon alternatif di luar yang diusulkan partai-partai pengusung? Ya kembali saya nggak mau berandai-andai dulu karena sekarang kita dalam posisi di mana masing-masing partai politik mengajukan calon wakil presidennya. Ada partai politik yang tergabung dalam koalisi yang kemarin kita tanda tangani kerjasama politik itu. Jadi nama di luar itu saya kira kita masih belum saatnya membahas karena kita saat ini masih membahas sesuatu yang sendiri belum pasti di antara apa yang sekarang diajukan oleh masing-masing parpol. Jadi saya lebih memilih untuk berfokus kepada calon saya, Pak Erick Thohir, dan teman-teman juga pasti akan mengajukan dan menguatkan posisi masing-masing calon wakil presidennya di hadapan Pak Prabowo. Nah, tetapi pada akhirnya kembali lagi kita sudah sepakat untuk musyawarah supaya kita betul-betul mendapatkan kemufakatan yang bulat. Dan supaya juga kedepannya bekerjanya juga lebih enteng, lebih ringan karena semuanya legowo dalam bekerja. Nah, sehingga saya pikir ayo kita fokus dulu di nama-nama yang sekarang sudah ada depan mata. Gitu ya. Oke. Kalau dari PAN sendiri melihat adanya gugatan batas usia capres-cawapres sendiri itu bagaimana sih Mas? Kan Ya. PAN juga identik banget sama anak muda nih belakangan ini. Ya, saya kira itu sah-sah saja ya, sah-sah saja. Tetapi memang kondisinya saat ini sangat mudah untuk diasosiasikan dengan sosok-sosok tertentu ya. Tetapi menurut saya ya tadi sudah kita ketahui bahwa di negara-negara lain itu banyak pemimpin-pemimpinnya itu yang berusia di bawah 35 tahun itu sudah menjadi pemimpin. Sanna Marin di Finlandia gitu ya, 32 tahun sudah memimpin. 33 mohon maaf. Terus kemudian kanselir Austria 31 tahun memimpin gitu ya, dan tadi juga Macron. Jadi sudah ada presiden di seluruh dunia bahwa ada pemimpin-pemimpin muda ya. Belum lagi pemimpin muda ya yang sifatnya yang regional ya, itu kan banyak juga sekarang ya, kita di bawah 35 tahun, pemimpin-pemimpin di bidang industri di bawah 35 tahun itu juga banyak. Jadi bukan berarti bahwa usia itu menentukan seseorang itu mampu tidak mampu memimpin ya. Jadi saya kira ada orang yang memiliki bakat yang sudah terbawa dari lahir untuk memimpin, ada yang bisa belajar cepat untuk memimpin ya, ada yang memang diterjunkan di dalam lingkungan di mana dia mau tidak mau ya sudah harus memimpin gitu loh. Jadi saya kira terutama di mereka-mereka yang berasal dari keluarga keluarga usaha gitu ya, ada grup-grup usaha ya, anak-anaknya setiap hari kan bicaranya adalah mengenai dagang, mengenai hal sifatnya ekonomi komersial dan lain-lain. Termasuk juga politikus. Karena setiap hari keluarga politikus itu saya tidak bisa memungkiri bahwa ketika bertemu ayah, ibu, anak-anak, saudara-saudara, ini dibicarakan politik di meja makan, ya di saat-saat luang, ya itu dibicarakan masalah politik. Jadi otomatis seseorang itu juga sangat paham tentang dunia politik, bahkan juga matangnya bisa lebih cepat dibandingkan yang lain. Gitu. Oke. Nah, Mas Ri, terakhir
kira-kira di 2024 ini angka polarisasi dengan adanya 3 kandidat ini yang sudah mengerucut sudah pasti gitu. Meskipun masih Oktober nanti kan sudah menguat namanya. Kira-kira angka polarisasi potensi polarisasi di 2024 nanti apakah bakal tinggi? Ya, sepertinya sih tidak seperti 2019 ya, sepertinya ya, karena sekarang itu iklim politik, ekonomi, kehidupan sosial sudah banyak berubah ya, dan pertaruhan 2019 itu sebetulnya banyak yang pertaruhan pahit juga ya, pengalaman pahit juga di mana isu identitas dibenturkan gitu kan, dan akhirnya kita jadi dengan saudara menjadi konflik gitu ya, karena tadi soal beda pilihan yang didasarkan pada agama gitu. Saya pikir isu-isu sekarang ini lebih pada isu-isu kontemporer yang harus kita jawab ke depan ya. Indonesia tidak baik-baik saja sebetulnya kan saat ini ya. Artinya dalam arti angka-angka tadi misalnya menyebutkan ada problem yang harus diselesaikan oleh pemimpin ke depan kita gitu ya. Di situ sih sebetulnya. Tapi bukan berarti mungkin di provinsi. Nah, kalau kita melihat di provinsi-provinsi tertentu ya, ini kan ada potensi itu gitu ya. Misalnya kalau kalau di 2019 kan seperti NTB, Banten itu dimenangkan oleh Prabowo dulu Pak ya. Nah itu kan lalu ada di Aceh misalnya ya. Nah ini kan padahal di Banten itu wapresnya sudah orang Banten juga, tapi nggak berhasil meningkatkan elektabilitas Pak Jokowi gitu kan. Berarti ini kan ada di sana memang dianggap figur yang dianggap tidak Islam dan sebagainya gitu. Nah ini kan masih ada juga gitu. Nah jadi ini yang menurut saya sih tetap ada, tapi kayaknya sih mudah-mudahan ya tidak lagi mengarah ke sana gitu. Dan ini juga sebetulnya didorong oleh partai-partai juga, kayaknya nggak lagi menggunakan itu sebagai strategi kampanye, strategi mobilisasi gitu ya. Relawan-relawan tidak lagi menggunakan itu sebagai strategi mobilisasi gitu, tapi diharapkan lebih kepada program gitu. Indonesia sih harusnya sekarang udah berapa kali pemilu harusnya udah langsung beranjak lah ke isu program, kontestasi by program gitu. Bukan lagi soal kedekatan primordialismenya gitu. Nah artinya kita juga bisa menerima, ini kan ya tadi memang sayangnya nggak ada perempuan ya Pak ya. Iya betul. Di antara nama-nama itu tuh nggak ada yang perempuan ya. Sebagai jadi selalu dunia capresan itu dunia maskulin gitu ya. Nggak pernah ada perempuan yang masuk ke situ. Nah ini juga barangkali juga bukannya artinya kita harus ini ya, artinya ya ini menjadi satu catatan juga buat partai politik untuk melihat gitu ya. Bukan hanya laki-laki tapi juga pemimpin perempuan yang barangkali dia bisa memberikan kontribusinya untuk Indonesia ke depan gitu. Ini kan partai juga kan soalnya kan semuanya kan partai ini yang mengolahnya gitu kan. Nah jadi anak muda, perempuan, nah ini ke depan barangkali partai bisa lebih jeli gitu melihat potensi-potensi yang ada ya, sehingga kita nanti juga bisa menemukan sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang lebih representasi gitu ya untuk semua kelompok gitu. Itu sih. Oke. Mas Edi terakhir, apa program yang bakal dibahas bersama koalisi dalam waktu dekat, terutama untuk mendekati anak-anak muda gitu? Apakah akan buat konten-konten yang lagu-lagu lagi PAN tapi versinya Pak Prabowo mungkin yang nyanyi atau bagaimana? Begini Pak, pemilih yang akan datang itu adalah pemilih pemula, muda, yang saya sampaikan tadi adalah pemilih kritis, logis, rasional. Ya. Sehingga mereka harus diberikan substance, tidak sekedar gimmick saja. Ya. Kita kalau berikan gimmick itu menyenangkan, tetapi tidak menjadi penentu bahwa mereka kemudian akan memutuskan untuk memilih si A atau si B. Ya, yang ingin didengar tadi seperti sampaikan Ibu Dani adalah mengenai programnya. Apalagi sekarang kita diuntungkan. Berbeda dengan 2019 Pilpresnya, 2019 menjelang 2019, 2016, 17, 18 itu aroma politik identitas sudah sangat kental dan mendidih di tahun 2019. Puncaknya terjadi 2019. Ini tidak ada. Ya, 5 bulan, 6 bulan menjelang hari Pilpres itu tidak ada pembicaraan mengenai isu-isu primordial. Jadi kita alhamdulillah kita bersyukur sehingga ada ruang untuk memberikan program, gagasan, ya, ide-ide, konsep kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang sekarang mengharapkan sesuatu yang real dari para kontestan ini, ya, sesuatu yang real yang langsung menyentuh kehidupan mereka masing-masing. Tadi saya sampaikan masalah pendidikan, lapangan kerja, masalah
kesehatan dan lain-lain ya. Termasuk juga isu-isu lingkungan yang sekarang sangat aktual, sangat ditunggu ya permasalahan itu. Bagaimana kita solusinya? Masalah plastik, bagaimana sih kita menyelesaikan masalah plastik, sampah plastik yang ada di laut, di kali dan sebagainya. Jadi hal-hal ini menurut saya sangat penting dan itu sangat ditunggu. Oleh karena itu saya kira formulasi strategi ke depan adalah bagaimana kita menciptakan narasi ya yang mampu kita komunikasikan dan itu mampu dicerna secara mudah kepada masyarakat, dan oleh masyarakat ketika dicerna mereka mengatakan bahwa oh ini ada sesuatu yang memang penting dan ini bermanfaat bagi saya dan kandidat tersebut mampu untuk melaksanakannya. Jadi kurang lebih begitu strategi ke depannya. Oke, terima kasih buat Sobat Gen Z yang sudah menonton acara Gen Z memilih hari ini. Tunggu acara-acara Gen Z selanjutnya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?